Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Sebelum kita memulai, kita sedikit membuat kesepakatan, Bapak Ibu. Kita sepakat ini kan hari Jumat, selesai sampai jam berapa ini? Jam berapa? 11.30. Jadi ada waktu kita 1,5 jam lagi, Bapak Ibu. Nah, pertama kita akan membahas kesepakatan, kita selesai sampai 11.30. Ada istirahat kita, Bapak Ibu? Di antara 1,5 jam ini? Tidak ada. Oke. Iya, lanjut Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan keleluasaan jika Bapak Ibu ingin keluar untuk kamar mandi ataupun nyantai sejenak, kita persilahkan. Tapi yang penting tidak mengganggu dari teman-teman yang ingin belajar, Bapak Ibu. Nah, kita di sini akan membahas Gemini pertama, mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Nah, tadi izin Pak, nama Bapak? Bapak Relvi tadi menyebutkan AI itu adalah Artificial Intelligence. Nah, jadi di kecanggihan sekarang ini kita harus mempersiapkan, Bapak Ibu. Kenapa? Kita baru mengenalkan AI. Siswa mungkin sudah mengenal AI itu apa. Nah, di sini kita akan sedikit membahas. Nah, agendanya itu adalah mengenal AI, prinsip keterbatasannya mengenal AI, cara membuat prompt yang efektif, dan bukti karya pemanfaatan Gemini. Nah, Bapak Ibu. Nah, AI dalam kehidupan sehari-hari, apa sih kegunaannya? Bagaimana teknologi kecerdasan? Kalau kita bilang ini AI ini adalah kecerdasan buatan. Kemampuan kita hanya sampai S1, ada yang S2, S3. Tapi AI ini bisa semua kecerdasan dimilikinya. Nah, ini dia. Nah, ini dia sedikit email menggunakan kecerdasan buatan untuk menjaring spam, mendeteksi upaya phishing, dan merekomendasi balasan cerdas. Machine learning membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan otomatis. Pernah nggak Bapak Ibu buka email, nanti dia masuk ke spam gitu, masuk dia ke email pribadi, masuk ke email masuk, benar nggak? Nah, inilah dia. Yaitu hiburan, fitur di YouTube Bapak Ibu. Sering nggak Bapak Ibu di rumah atau di kantor ketika istirahat buka YouTube, apa yang dilihat? Iklan, apa lagi? Video apa yang biasa Ibu lihat? Video apa? Contoh, misalnya Bapak Ibu menonton dalam seminggu atau 1 bulan itu menonton video kekerasan pada anak. Nah, itu terus menerus akan seperti itu. Kenapa? Itulah namanya algoritmanya. Algoritmanya, apa yang Bapak Ibu tonton, dia YouTube ataupun media lainnya, algoritmanya akan terus menerus seperti itu. Jadi Bapak Ibu akan diberikan seperti itu. Baik itu bukan hanya di YouTube Bapak Ibu, di TikTok, di Facebook, ataupun media sosial yang lain seperti itu. Apa yang Bapak Ibu sering lihat, maka itu yang akan Bapak sering ditampilkan oleh media sosial. Nah, ini dia. Apa sih itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan atau AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku kecerdasan manusia. Seperti sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat soal, kita kesusahan nggak? Ini C berapa? C1, C2, C3, sampai C6. Benar nggak? Benar nggak? Tapi kita, ini masuk C4 ini. Tapi kita membuat C1. Nah, itu menjadi kesusahan kita kan, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan ini atau AI, mereka bisa kita berikan instruksi nyata langsung. Buatkan soal 10 soal matematika C1 sampai C6 dengan penjabaran materi A, B, gitu. Disertakan jawaban dan penjelasan.
bisa kita cari. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Nah, ingat Bapak Ibu, AI ini meskipun mereka kecerdasan buatan, tidak menggantikan peran Bapak Ibu sebagai guru. Nah, meskipun Bapak Ibu sudah menggunakan AI, dapat nih soal, dapat nih jawaban. Jangan terima, jangan di copy paste semua mentah-mentah, tetapi harus di cross check. Benar nggak materinya? Benar nggak instruksinya dengan materi yang kita ajarkan kepada siswa? Benar nggak? Harus kita cross check, double cross check. Seperti itu. Ini dia prinsip AI di Google. Manfaat secara sosial, menghindari bias, aman dan terlindungi, bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip. Nah, iya. Emang agak kabur tapi. Iya. Saya sering gini ya, Bu? Iya, ya. Nah, Bapak Ibu, prinsip AI ini Bapak Ibu, jangan sekali-sekali memerintahkan atau memberi instruksi kepada AI atau Gemini atau ChatGPT itu tentang data pribadi. Contoh, nama saya adalah Zikri. Tolong buatkan ini alamat saya di sini. Jangan membuat seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Dikarenakan itu untuk menjaga privasi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu pernah memberikan instruksi seperti itu, tetapi teman lain ingin menggunakan data nama Bapak Ibu, maka Gemini akan mengeluarkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada bias. Bias ini sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya. AI perlu dievaluasi dan potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Bapak Ibu, kalau di luar negeri ini, bias ini biasa terjadi, apalagi di Indonesia. Bahkan AI ini sudah sangat dipergunakan oleh mahasiswa di luar negeri. Kita di Indonesia masih meraba-raba Bapak Ibu. AI ini bisa nggak kita pergunakan untuk belajar? AI ini boleh nggak dipergunakan? Nah, seperti tadi ketika kita mau memulai, ada meminta gamma ya Bapak Ibu. Nah, gamma itu sama AI tapi dalam bentuk PowerPoint. Dia cuma memerintahkan gamma buat PowerPoint misalnya 8 slide kan. Nah, itu cuma poin-poin pentingnya aja, tidak ada penjelasan. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, kalau di Gemini atau ChatGPT, kita bisa berikan instruksi maupun penjelasannya secara detail bisa Bapak Ibu. Nah, yang penting apa? Di cross check, double cross check. Benar nggak yang dikeluarkan AI? Agar terhindar dari namanya bias seperti itu. Nah, sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini salah. Oke, ini akurasi dan data privasi. Ini dia. AI ini juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat Bapak Ibu. Kenapa tidak akurat? Karena datanya belum pernah diperintahkan sehingga tidak akurat. Bisa kita contohkan di sini. Nama nggak Bapak Ibu yang di sini? Enggak ya? Saya juga pun nggak nampak Bapak Ibu. Saya juga nggak nampak Bapak Ibu. Oke, jadi saya pun juga nggak nampak. Mata saya rabun ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya diperiksa ulang Bapak Ibu. Apapun hasil dari Gemini atau ChatGPT, silakan di double cross check.
untuk melihat kebenarannya. Kenapa? Karena tidak semua yang mereka berikan itu benar-benar nyata atau benar-benar sesuai dengan buku yang kita pelajari nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa sih itu Gemini? Nah, Gemini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda mengobrol untuk memulai menulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google Ads. Nah, kalau zaman dulu itu kita karena cek kalau masing-masing sendiri atau masih jomblo tuh sering ngecek dari aplikasi apa ya Bapak Ibu? BBM gitu kan, nanti dibalas otomatis sama BBM ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa dengan Gemini ini, kita bisa bercerita tentang apapun. Kita meminta mereka menulis, ujian juga bisa. Nah, itu ya Bu. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan AI. Ada dia, ketika kita memberikan perintah, mereka akan memberikan 3 opsi jawaban. Ini dia Bapak Ibu, draft 1, draft 2, dan draft 3. Nah, jika menurut Bapak Ibu draft tersebut belum sesuai, Bapak Ibu bisa mengulang lagi dengan cara apa? Mengklik ini Bapak Ibu. Ini. Nampak nggak Bapak Ibu? Tanda refresh. Nah, inilah. Silakan diklik, maka akan muncul lagi jawaban yang berbeda. Nah, ini dia cara penggunaannya, pin percakapan. Bapak Ibu sudah bisa buka. Silakan. Semua di sini punya akun Belajar ID Bapak Ibu? Sudah aktif Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ini dia percakapannya akan munculnya seperti ini. Nah, ini dia. Kita bisa mengekspor jawaban Anda. Bisa mengekspornya dari mana? Kita bisa kita bagikan kepada orang lain atau bisa kita copy. Di sini ada tanda jempol ke bawah. Ini bagikan, ini Google, ini titik 3 ini banyak pilihannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengekspornya, bisa membagikannya. Nah, ini dia. Klik tombol bagikan atau ekspor untuk menjalin respon Anda dari Gemini langsung ke Gmail. Nah, Google dokumen dan spreadsheet Anda atau sebagai tautan yang Anda bagikan. Nah, ini dia. Kita ketika menyuruh siswa pasti kita ada kata-katanya, benar nggak Bapak Ibu? Misalnya, Polan, tolong ambilkan buku Bapak di meja. Di meja sebelah kanan bagian ini kita berikan detail nggak Bapak Ibu? Ketika kita meminta tolong kepada seseorang, benar kan? Sama sebaliknya seperti itu. Kita menulisnya harus sedetailnya. Tadi. Nah, itu dia. Edit prompt. Jika Anda ingin merevisi prompt, Anda ke Gemini, Anda dapat mengeditnya dan Gemini akan menghasilkan kembali tanggapannya. Iya. Di sebelah kanan instruksi Anda, ketuk edit untuk teks, edit untuk instruksi Anda dan ketuk untuk perbarui. Nah, ketika kita cuma memberikan buatkan 5 paragraf tentang proklamasi, itu kan cuma sederhana kan Bapak Ibu? Tapi bisa kita edit lagi tentang proklamasi mana, siapa yang ini. Kita bisa melalui namanya edit seperti ini. Ini dia tombol kuning ini dia. Nah, Bapak Ibu, mengapa prompt efektif itu penting? Karena agar hasil jawaban yang diberikan oleh Gemini itu efektif dan dapat kita terima jawabannya. Makanya perintahnya juga harus kita terima. Kita buat secara detail. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini nih prompt dasar dan prompt yang efektif. Ini Bapak Ibu sudah bisa buka Gemini-nya di laptopnya. Gemini dari Google Bapak Ibu. Nah, ini ada, lihat Bapak Ibu, prompt dasar.
Ini prom dasar, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Itu adalah prom dasarnya. Sudah? Tetapi prom efektifnya itu adalah ini dilihat. Kita lihat harus ada namanya personal, tugas, format, konteks, dan contohnya. Inilah prom yang efektif. Kenapa? Ketika kita memberikan prom yang efektif, maka hasil jawabannya tadi akan sesuai dengan apa yang kita mau. Prom efektif, ini dia, harus ada personal. Anda adalah sebagai guru kelas 5. Anda adalah guru IPA. Nah, guru IPA yang sedang fokus pada pendidikan kontekstual. Itu adalah personal diri kita. Nah, setelah itu kita berikan apa tugas yang akan kita berikan. Tugasnya itu buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di kota Jakarta. Itu adalah tugasnya. Sudah? Setelah kita berikan tugasnya, kita berikan formatnya. Formatnya mau apa kita buat tentang polusi Jakarta itu. Nah, di sini buatlah formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk masyarakat menyarankan instruksi utama. Iya. Nah, selanjutnya itu adalah formatnya. Setelah itu kita berikan konteksnya, baru contohnya. Setelah itu apa? Kita berikan enter. Maka akan muncul. Nah, ini dia. Ini contoh. Tadi yang hitam ini adalah tentang diri personal, yang biru ini adalah tugasnya, yang ungu ini adalah konteksnya, ya kan? Yang merah dan hitam ini adalah bisa contoh ataupun yang lainnya. Itu kita berikan. Jadi ketika kita memberikan prom yang efektif, maka jawaban kita akan efektif. Nah, Gemini untuk pembelajaran yang inovatif. Nah, bisa nggak sih Gemini kita gunakan untuk belajar? Bisa, Bapak Ibu. Saya kemarin berapa bulan lalu menggunakan Gemini untuk pembelajaran di kelas. Materinya tentang KBBI. Kita tahu mungkin anak SD, SMP, SMA di rumahnya tidak memiliki KBBI, benar? Nah, tetapi saya memanfaatkan Chromebook dan saya berikan mereka tampilan Gemini. Saya instruksikan, tolong ketik satu kata anak-anak itu, lalu cari artinya. Nah, di situ mereka bereksplorasi. Saya memanfaatkan Chromebook mereka sebagai inovasi pembelajaran mereka. Oh, lalu mereka membaca, teman yang lain mendengar. Itu adalah salah satu kita memanfaatkan Gemini. Seperti itu. Nah, desain perencanaan bisa kita minta kepada Gemini. Contohnya apa? Modul aja bisa kita minta Bapak Ibu dari Gemini ini. Nah, draft materi pembelajaran bisa juga kita minta instruksinya. Merancang rubrik penilaian KKTP, baik itu rubrik penilaian, deskripsi, bisa kita minta melalui ChatGPT. Kita gunakan Gemini. Nah, selanjutnya apa? Membuat asesmen pembelajaran sangat bisa kita gunakan dari Gemini ini. Nah, ini tadi untuk desain pembelajaran. Ada di sini promnya. Bisa Bapak Ibu udah dibuka Bapak Ibu? Gemini-nya? Sudah Bapak Ibu? Login dulu Bu. Iya. Aku belajar lagi. Chat with Gemini. Oke, use. Oke, sudah. Iya, sudah tampilannya gitu. Halo gitu ya. Tampilannya biasa gitu kan. Kalau bahasa Inggris halo gitu kan. Nah, hello ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bisa kita instruksikan, kita coba masing-masing sesuai dengan gurunya pelajaran apa. Di sini ada contoh desain perencanaan pembelajaran. Desain ini ada, mari kita buat sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu klik ketika ada seorang guru matematika.
Bisa contoh, ini kita gunakan guru matematika, tapi Bapak Ibu langsung guru apa pelajaran Bapak ekonomi. Saya adalah Anda, ya langsung. Anda adalah guru ekonomi, pendidikan ekonomi di sebuah SMP, langsung buat di sebuah SMP atau di sebuah SMA di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Itu adalah personal kita. Sudah. Setelah itu kita berikan tugas apa yang harus kita berikan tugas kepada Gemini. Nah, di sini buatlah rencana pembelajaran atau modul ajar untuk topik. Nah, silakan Bapak Ibu cari topik minggu depan itu topik apa? Ya, benar. Oke, silakan. Langsung. Di situ ada tampilannya. Langsung kita ikuti, ada personal, ada tugasnya. Nah, berarti setiap minggu itu harus ada personalnya gitu. Langsung. Tampilan person tugas apa itu di mana ya? Nah, bukan hanya sebagai Anda personalnya aja, tapi di bawahnya juga. Itu kan ada personal. Kalau kita hanya berikan perintah personal, maka yang akan diberikan jawaban pada Gemini ini cuma sederhana. Nah, tapi berikan tugasnya. Apa yang tugasnya? Itu kan pertama, Anda adalah guru matematika di SMP kan, contohnya pelajaran matematika kurikulum merdeka. Nah, itu adalah personalnya. Berikan tugasnya. Buatkan modul ajar atau RPP kelas berapa, materi apa. Berarti seperti ini ya Pak ya? Ya. Sudah Bapak Ibu? Apakah seperti ini? Nah, jangan dihitung dulu Bu. Nah, mari. Sudah? Ketika Bapak Ibu sudah mengetikkan personalnya, sudah Bapak Ibu? Sudah kita ketikkan personalnya, lalu tugas yang kita sudah berikan formatnya. Format apa saja yang mau kita dapatkan dari modul ajar yang kita berikan tadi? Seperti Word? Iya, silakan. Benar. Tapi dalam bentuk kita Dalam bentuk dalam bentuk tabel, dalam bentuk apa? Silakan. Ini kalau saya tampilnya gini nih Pak, nggak ada coba Chrome Ini Pak. langsung ini. Iya, gini aja. Iya, di sini. Baru maksudnya ini yang apa tadi Pak? Ada adalah soal. Iya, benar. Oh itu. Nah, jangan terputus. Oke. Enggak, gini, mana terputus tadi? Jangan saya mau di atas tadi Pak. Ada dia. Bapak Ibu, tadi kan jika Bapak Ibu udah enter, ada nggak tuh gambar seperti pena atau pensil ya? Nah, edit text. Di situ lagi kita tambahkan. Jika udah terlanjur kita enter. Jadi langsung tugas gitu. Iya, Anda adalah yang ini Bu. Jadi dia pertama kita berikan personalnya. Anda adalah seorang guru apa? Sudah di SMA menggunakan kurikulum merdeka. Setelah itu kita berikan tugasnya. Iya, jangan di enter. Jangan di enter. Seterusnya, nah dari itu konteksnya apa? Buatkan tugas yang kontekstual. Nah, dilengkapinya apa? Boleh Bapak Ibu buat tugasnya itu nih RPP dengan topik aljabar, dilengkapi dengan modul, dilengkapi dengan LKPD, KKTP-nya, data siswa. Silakan dibuat sedetail-detailnya buat. Ya toh. Udah, setelah itu baru buatkan konteksnya. Nah, jadi setelah membuat Anda adalah itu apa lagi? Kalau saya dalam bentuk
dilengkapi dengan asesmen dan struktur penilaian. Iya. Boleh. Boleh Bu. Nggak masalah. Penilaiannya nanti diberikan kepada mereka. Sedetail-detailnya. Udah, itu aja. Nah, udah? Ibu udah formatnya sudah dalam format. Nah, ini kan ada konteks nih, buat tugas yang kontekstual. Boleh Ibu buat. Jika udah Ibu sampai seperti itu, boleh Ibu enter. Iya, boleh. Nah, Ibu enter, ya. Nah, nanti dia akan menunggu ya. Nah, dilihat. Nah, jika menurut Bapak Ibu ketika sudah enter belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Belum. ya di HP bisa. Nah, ya bisa. Ya, Jadi setelah kalimat Pulau Merdeka itu sambung lagi kalimat Iya, setelah. jangan enter dulu Pak, satu kata aja. Ya. Bapak. Ya. Aduh, laptopku. Nah, yang itu langsung enter. Ini kan ke sini. Modul aja pendidikan ekonomi kelas ini. Nah, coba Ibu buat lagi detailnya apa. Nah, dan Ibu buat membuat modul aja. Tapi lebih sama dengan CCTV. Kalau membuat Nah, seperti apa Pak? CCTV. Sama. Cuma kalau CCTV dia ada biasanya minta masuk khusus dia kan kalau masuk. Iya. Dia ada istilahnya trialnya gitu juga dapat. Nah, gini, Bapak Ibu, ada setiap API memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Gemini ini difasilitasi pemerintah secara gratis. Ya lebih mudah kita masuk. Lebih mudah kita mengoperasionalkannya. Sedangkan ChatGPT itu berbayar. Ada batasan penggunaan prompt. Nah, ya lebih. Itu dia Bapak Ibu. Sudah? Nah, Ini kan contoh menggunakan untuk membuat desain pembelajaran. tapi tidak sesuai dengan sesuai yang hati nurani Pak. Ya Bu, Kurang lengkap kayak. kurang lengkap. Makanya itu digunakan namanya double cross check. Oh, Nah. next ya. Oke Bapak Ibu sudah? Sudah. Nah, ini kita selesaikan dulu, baru nanti kita akan mencoba secara bersama-sama lagi. Ini Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu mengisi ini untuk nanti akan saya berikan sebuah oleh-oleh sertifikat. Bisa langsung Bapak Ibu. Ini adalah evaluasi dari materi Gemini. Kalau dia tertunda. Iya. Iya. Ada yang enggak? Dari apa? Ini apa? QR. Dari HP. Oke. Dari HP nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak bisa. Nanti akan diminta untuk mengisi Google Form. Nggak bisa. Izin Pak. Hah? Minta izin. Ini Pak. Dari mana? Nih Bapak Ibu, jika nggak bisa, Dari WA. Bapak Ibu, jika tidak bisa menggunakan barcode-nya, bisa langsung Bapak Ibu ketik ini s.id garing uji komga 2024. Mending itu langsung diketik di laptop aja nggak apa-apa Bapak Ibu daripada di HP. Kayak mana di laptop Pak? Iya, bukan di apa? Nah di laptop, bentar. Ini saya berhentikan dulu. Laptop aja lah Pak. Ya di laptop ya Bapak Ibu. Iya. Ini Malu